نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعدما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmatnya yang tak terbilang. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad ibnu Abdullah, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa ala wajibkan haji, sebagian daripada kaum muslimin di masa Nabi ada yang pergi haji tanpa berbekal. Maka Allah Jalla wa ala menegur mereka. Allah turunkan untuk mereka ayat tentang pentingnya berbekal dalam safar di perjalanan. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji adalah merupakan ketentuan Allah pada bilangan bulan-bulan tertentu. Faman farada fihinna al-hajj, barang siapa yang Allah takdirkan melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah dia berbuat segala macam tindakan-tindakan rafath, kefasikan, perdebatan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Allah perintahkan mereka untuk bersiap-siap membawa bekal dalam perjalanan safar panjang di dunia ini untuk menuju Baitullah. Kemudian Allah Jalla wa ala menghimbau seluruh orang-orang beriman, baik mereka yang pergi haji ataupun tidak haji, agar mereka menyiapkan bekal yang lebih dahsyat daripada bekal di dunia. Kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Masyarul muslimin, Allah ingatkan sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Bekal yang kau bawa ke dalam alam kuburmu bukanlah harta yang berlipat-lipat, bukanlah pangkat, jabatan dan kekuasaan, bukanlah emas dan perak, dinar dan dirham. Bekal yang akan kau bawa dalam kuburmu dialah bekal takwa, ibadallah. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah bekal takwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah berikan kepada kita jemaah sekalian kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali. Takkan pernah ada Allah memberikan kepada seorang pun untuk mengulangi kembali hidupnya setelah kematian. Dan rata-rata penyesalan orang ketika telah dalam alam barzakh, mereka menyesal dengan umur yang terlewatkan, menyesal menghadap Allah tanpa membawa bekal. Rata-rata rintihan penghuni neraka adalah ucapan mereka,
ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Semuanya mengatakan, aduhai, sungguh menyedihkan. Dahulu kala aku diberikan kesempatan hidup untuk berbuat taat kepada Allah, namun aku tidak berbuat taat. Aku melupakan bekalku di akhirat, bahkan aku melecehkan orang-orang yang berbuat taat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam suatu ketika melewati kuburan, dan Nabi bertanya kepada sahabatnya, qabru man hadha? Ini kuburan siapakah gerangan? Qalu qabru fulanin ya Rasulullah. Sahabat pun berkata, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan. Maka kata Nabi, sungguh yang dalam kubur ini berandai-andai, berharap, bermimpi, sekiranya dia dihidupkan kembali, sungguh dia lebih mencintai 2 rakaat salat daripada dunia yang kalian miliki. Ibadallah, kata Umar, al-yawma amalun wala hisabun. Hari ini masih ada kesempatan beramal, belum datang masanya hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok bila engkau dihusung oleh manusia, dibawa kerandamu ke dalam kuburmu, kau diletakkan dalam liang laku, ketika itu kan menyesalah setiap orang. Ketika itu akan berlakulah apa yang dikatakan Umar, ghadan hisabun wala amal. Besok yang ada adalah perhitungan, tak bisa lagi berbuat amal. Masyaallah muslimin, jadi bekal yang harus kita siapkan adalah bekal takwa. Apakah itu takwa, ibadallah? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arullah pernah mendefinisikan takwa. At-taqwa hiya, kata Ali bin Abi Thalib, takwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takutmu kepada Allah yang mulia. Ibadallah, takwa adalah rasa takut kita kepada Allah manakala meninggalkan perintah-perintahnya, manakala mengerjakan larangan-larangannya. Itulah takwa. Takwa ada di mana-mana, ibadallah. Takwa bukan hanya di masjid. Takwa tidak hanya di surau. Takwa ada di kantor. Takwa ada di lapangan. Takwa ada di bumi. Takwa ada di langit. Dimanapun engkau berada antara langit dan bumi, di atas permukaan bumi, di atas air, di atas lautan, engkau harus bertakwa. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takut engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan takutmu ketika kau datang di masjid, ketika kau di kantor kau lupakan Allah, ketika kau memiliki jabatan kau lupakan Allah. Ibadallah, kata Ali, al-khawfu minal jalil. Takutmu kepada Allah yang Maha Mulia itu takwa. Wal amalu bitanzil, dan engkau mengamalkan apa yang telah Allah turunkan berupa wahyu. Takwa, ibadallah, tidak sekedar kau baca kitabullah, tidak akan sekedar kau baca Quranul Karim, tapi adalah kau amalkan apa yang terdapat dalamnya berupa pesan-pesan Rabb. Wal amalu bitanzil, engkau amalkan apa yang terdapat dalam Quran, dalam kitabullah. Itulah takwa. Allah telah menurunkan kepada kitab menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tak akan pernah kau sampai kepada petunjuk tersebut kecuali engkau berusaha memahami apa isi Quran. Quran tak sekedar dibaca, tak akan menjadi pedoman jika tidak dipahami. Karena itulah Allah Rabbul Alamin mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau memikirkan, memahami kandungan Quran? Ibadallah, wal amal bitanzil. Takwa adalah kau mengerjakan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya berupa sunnah, berupa kitab. Itulah takwa. Wal amal bitanzil war ridha bil qalil. Takwa adalah engkau ridha dengan segala ketentuan Allah Jalla wa ala yang telah Allah gariskan kepadamu. Jika Allah mengujimu dengan kemiskinan, engkau ridha dan bersabar. Jika Allah mengujimu dengan kekayaan, engkau ridha dan bersyukur. Berkata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin, semua apapun dalam hidupnya dia akan anggap semuanya menjadi baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Jika Allah uji dengan kesenangan, harta, benda, jabatan, kekuasaan, amanah istri, amanah anak, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabar. Jika Allah uji dengan penderitaan, penyakit, kekurangan harta, kekurangan pangan dan seterusnya, dia bersabar, fakana khairun lah, dan itulah yang terbaik baginya. Ibadallah, kata Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa, wal isti'dad, bersiap-siap, liyaumir rahil, engkau bersiap-siap untuk perjalanan yang begitu panjang. Ibadallah, hidup kita yang paling singkat nih di dunia. Dunialah merupakan ladang kehidupan yang paling singkat dibandingkan dengan hari di akhirat, dibandingkan dengan alam barzakh. Tapi yang singkat inilah modal seseorang. Ibadallah, bertanya orang-orang di dalam hari kiamat nanti di padang mahsyar, mereka bertanya satu sama lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi dahulu? Berapa tahunkah? Qalu, mereka semua berkata, labithna yauman aw ba'da yaum. Kami kira kami tinggal di bumi hanya 1 hari, bahkan setengah hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, alangkah singkatnya umur kita. Kematian senantiasa datang menghantui setiap orang. Bila mana ajal datang, takkan ada yang bisa berlari daripada ajalnya. Ibadallah, ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka sebelum datang kepadamu kematian, kau siapkanlah dirimu, kau siapkan bekalmu baik-baik. Kau lihat bagaimana salatmu. Ibadallah, Nabi yang mulia mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdus salah, yang pertama kali Allah akan lihat, perhatikan adalah salatmu. Jika salatmu lulus, akan lulus semuanya. Jika salatmu tak lulus, celakalah engkau, semua amalan tak lulus. Ibadallah, perhatikan perintah-perintah Allah kepadamu. Telah dekat kepada kita Ramadan, bagaimana sikap menyambut Ramadan? Kau kerjakan Ramadan atau kau tinggalkan sia-sia? Modal kita berjumpa Allah, bekal kita menjumpa Allah adalah menjalankan apapun yang Allah wajibkan kepada kita. Berkata Rasulullah SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kursi, tidaklah ada suatu perkara yang membuat seorang hamba dekat kepadaku yang lebih kucintai daripada dia melakukan kewajipan-kewajipan yang telah aku wajibkan kepadanya. Ibadallah, ambil bekalmu sebelum datang padamu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wa ya orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah engkau kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dalam khutbah yang kedua yang singkat ini, ibadah Allah, izinkan saya peringatkan kepada diri saya dan seluruh hadirin sekalian bahwasanya takwa tak hanya mengerjakan perintah, takwa juga ada dalamnya kandungan menjauhi larangan. Ibadah Allah, suatu ketika setelah perang Khaybar,
berkumpul para sahabat menyebutkan orang-orang yang telah mati. Disebutkan fulan, berkata sahabat syahid, si fulan berkata sahabat syahid, sehingga ada seseorang dikatakan oleh sahabat syahid, kata Nabi, kalla, tidak, innahu finnar, dia tidak mati syahid, dia dalam neraka, fi aba'atin ghallaha, karena jubah yang dia sembunyikan, karena jubah yang dia sembunyikan. Inna syamnata allati, sesungguhnya jubah yang dia sembunyikan, kata Rasulullah SAW, la taltahibu alaihi naran, benar-benar menjilat-jilat yang membakarnya. Jemaah sekalian, sahabat dibongkar sahabat ketika itu tasnya, terdapat dalam tasnya jubah yang dia sembunyikan. Ternyata jubah ini adalah jubah yang didapatkannya dengan mengambil tanpa hak dari harta rampasan perang. Belum dibagi rampasan perang, dia ambil satu jubah, dia simpan, dia sembunyikan dalam tasnya. Kata Nabi, tidak, dia bukan syahid. Sungguh jubah yang dia sembunyikan benar-benar membakarnya. Terdiam semua sahabat, tercengung semua sahabat. Tiba-tiba seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kuletakkan kepada Musa utas tali sepatu, syarikun au syarikan. Ini seutas apa, kata Nabi? Syarikun au syarikan minan nar. Seutas tali sepatu ini akan menjadi api neraka. Seutas, dua utas tali sepatu akan menjadi api neraka, ibadah Allah. Di antara bentuk bekal adalah amanah. Jangan sampai kau berkhianat. Pastikan, lihat kembali hartamu, lihat kembali usahamu, kerjamu, kau jangan terkhianat. Itu yang akan menghalangimu daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Satu utas tali sepatu besar di mata Allah, karena ini adalah merupakan amanah. Jangan kau sepelekan. Jujur dalam bermuamalah, jujur dalam bekerja. Itulah bekal yang begitu agung, ibadah Allah. Tak cukup kau hanya salat, tak cukup kau pergi haji, puasa Ramadan, bersedekah, tak cukup. Amanahlah, pegang amanah yang ada di pundakmu. Demikianlah khutbah yang kedua. Wassallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.